Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas rendah, dosen pengampu Ferry Aristia MPD. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Diah Retno Handayani, kedua Ira Tri Isnadi, ketiga saya sendiri Nanda Prasetyo, keempat Rahayu Dewanti, dan kelima Tri Makmur Kayati. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi mengenai perkembangan bahasa anak. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Di sini ada 3 substansi materi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu tentang perkembangan bahasa anak, meliputi pengertian bahasa pada anak dan juga pengertian perkembangan bahasa anak. Substansi yang kedua tentang teori perkembangan bahasa anak, yaitu teori-teori perolehan bahasa anak. Substansi yang ketiga yaitu perkembangan pada anak, yang meliputi yang pertama perkembangan 4 kemampuan berbahasa pada anak, yang kedua faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak, yang ketiga yaitu gangguan perkembangan bahasa pada anak. Langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengertian bahasa anak. Sebenarnya apa itu bahasa anak? Bahasa anak sendiri menurut Cheer menyatakan bahwa bahasa anak merupakan material verbal dalam berkomunikasi. Kemudian menurut Waskito 2009 menyatakan bahwa bahasa diartikan sebagai representasi bunyi oleh banyak orang dalam hal bekerja sama, kemudian melakukan sinergi dan juga mengenal pribadi. Pernyataan lainnya yang juga diungkapkan oleh Walras bahwa bahasa terpola pada abilitas dalam menerima tanggapan, mengilhami gagasan, pikiran, emosi, serta keyakinan. Anggraini 2020. Harlock dalam Dewi 2020 menyatakan bahwa perkembangan dalam basisnya merupakan suatu perubahan yang bersifat progresif yang merupakan kasualitas oleh sistematisasi kematangan dan juga pengalaman. Jika dikaitkan, maka perkembangan dan bahasa anak menjadi suatu substansi yang masif dalam bahasa dan juga perkembangan bahasa. Arti dari perkembangan bahasa sendiri merupakan penguasaan berupa proses pemilihan kosakata dengan cara mengkonstruk dari kata simpleks hingga kompleks sekalipun. Selanjutnya yaitu komponen perkembangan bahasa dinyatakan dalam 4 bagian, yaitu yang pertama fonologi. Fonologi yakni bagaimana seseorang memahami dan menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, semantiks. Semantiks adalah pemahaman mengenai arti kata atau kombinasi kata yang diekspresikan dalam dasar-dasar atau suatu cara. Yang ketiga, tata bahasa atau grammar, merupakan penguasaan kosakata dan penambahan cara-cara sehingga memiliki makna. Dan yang terakhir, pragmatik. Pragmatik adalah penggunaan bahasa yang tepat saat berkomunikasi dengan orang lain secara komunikatif. Christie 2017.
Materi berikutnya terkait tentang perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa pada anak dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dalam fungsional otak. Dewi 2020. Sedangkan Arianti 2019 mengungkapkan bahwa perkembangan bahasa merupakan suatu proses dan bentuk pelibatan kognitif yang sangat melibatkan kinerja aktif otak yang ada di dalamnya. Hal ini dikarenakan, yang pertama, anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, pengaruh orang dewasa terhadap kemampuan bahasa anak yang dapat memberikan contoh tentang tata cara berkomunikasi yang benar. Yang ketiga, perkembangan anak akan melakukan suatu hal tanpa komunikasi. Selanjutnya terkait tentang teori perkembangan bahasa anak. Teori perkembangan bahasa anak ada 5. Yang pertama, teori nafistis. Teori nafistis berpandangan bahwa adanya komponen keterlibatan antara faktor biologis dalam perkembangan bahasa. Yang kedua, teori behavioristik berpandangan bahwa bahasa adalah problem responden sebuah tiruan. Yang ketiga, teori fungsional. Teori fungsional berpandangan bahwa di mana bahasa suatu hasil manifestasi dari kemampuan kognisi pikiran dan afektif atau sikap. Yang keempat, teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif berpandangan bahwa bahasa diperoleh dari kemampuan dibubuknya proses berpikir dan pengalaman. Yang terakhir, tentang teori interaksionisme yang berpandangan bahwa bahasa diperoleh dari interaksi dan lingkungan. Tahap perkembangan anak. Pengertian tahapan perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak adalah simptoms pada anak dalam serangkaian perkembangannya. Berikut merupakan tahap perkembangan bahasa yang diungkapkan oleh Benar dalam Mardika tahun 2018. A. Prabicara, berusia dari lahir sampai 10 bulan. B. Pemunculan kata pertama, rentang pada usia 10 sampai 13 bulan. C. Kombinasi kata, rentang pada usia 18 sampai 24 bulan. D. Munculnya gramatikal, rentang usia pada 24 sampai 30 bulan. Perkembangan 4. Kemampuan berbahasa pada anak. Dalam bahasa, ada 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang anak. Di antaranya adalah kemampuan dalam menyimak, berbicara, membaca, serta menulis, menurut Khadijah pada tahun 2016. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Menurut Vianney dalam Anggraini tahun 2020 mengungkapkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor hereditas yang berafeksi terhadap kecakapan kognisi juga personal anak. Yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana sebagai power yang berafeksi pada susunan biologis juga eksperimental anak yang meliputi keluarga dan masyarakat. Yang ketiga adalah faktor umum, yaitu gabungan antara faktor hereditas dan faktor lingkungan. Sedangkan Mursyid dalam Mardika menyatakan dua faktor yang berefeksi pada perkembangan anak, yaitu faktor internal seperti genetika dan faktor eksternal seperti lingkungan yang berpengaruh pada perkembangan anak. Baik, kemudian di sini saya akan membahas mengenai substansi materi berikutnya, yakni mengenai gangguan perkembangan bahasa pada anak. Namun sebelum lebih jauh, alangkah baiknya untuk kita mengenal terlebih dahulu mengenai definisi dari gangguan perkembangan bahasa pada anak. Jadi dalam hal sintaks atau pengertian sintaksnya sendiri, gangguan ini merupakan suatu bentuk distraksi. Dalam kasus ini adalah anak-anak. Jadi distraksi ini menyebabkan seorang anak mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan normalnya atau tidak dapat menjalankan kegiatan dengan mulus dan secara normal dalam setiap tahap perkembangan bahasanya. Kemudian ini membawa arus yang mendalam ke dalam percakapan, ataupun ini menjadi suatu polemik
dalam dunia pendidikan saat ini, karena metode yang digunakan dalam menyampaikan materi di pendidikan kita cenderung menggunakan metode yang diseragamkan, sehingga anak tidak lagi memiliki unifikasi atau memiliki suatu bentuk penyampaian pendapat tentang metode pembelajaran apa yang mereka inginkan. Terutama ini sangat berimplikasi lebih lanjut kepada anak-anak yang mengalami gangguan terhadap perkembangan bahasanya. Karena tentu saja anak-anak dengan gangguan bahasa ini sangat menginginkan untuk menggunakan metode yang secara konkret dapat digunakan sesuai dengan batasannya, karena dia memiliki kekurangan dalam segi-segi tertentu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengenal mengenai gangguan-gangguan apa saja yang terjadi pada anak, terutama yang berkorelasi dengan kemampuan bahasanya. Yang pertama ada disfasia. Disfasia yakni jenis gangguan perkembangan bahasa di mana anak tidak berkemampuan bahasa yang sesuai dengan usianya. Gangguan tersebut muncul akibat gangguan pada pusat bicara di otak. Jadi pada saat anak usia 1 tahun, ia belum bisa mengucapkan kata-kata baik secara spontan dan juga memberikan pemaknaan terhadap kata tersebut. Misalkan kata mama atau kata papa. Yang kedua adalah sindrom Asperger. Yang umumnya terjadi adalah simptom pada sindrom Asperger adalah interaksi sosial yang tidak baik dan pengulangan perilaku serta gangguan kualitatif. Hal ini dapat dikenali saat anak memandang lawan bicaranya maupun saat menampilkan gesturnya pada saat berkomunikasi. Biasanya mereka yang menderita gangguan sindrom Asperger ini cenderung mengulangi kata-kata terus-menerus. Kemudian hanya berbicara tentang topik-topik secara spesifik dan dia menirukan apapun yang diucapkan oleh orang yang dijadikan lawan bicaranya. Kemudian yang ketiga adalah gangguan multisystem development atau MSD, di mana seorang anak mengalami masalah pada komunikasi dan sosial dengan ciri anak yang hipertensif. Jadi dia hipertensif terhadap suara maupun tekstur maupun sensasi indranya. Dan biasanya anak mengalami masalah tidur atau gangguan tidur. Dan yang keempat adalah gangguan disintegratif PSDS atau Childhood Disintegrative Disorder atau CDD. Ya, di mana anak dengan gangguan ini pada mulanya berkembang dengan normal, tapi setelah usia 2 tahun, dengan gangguan ini mulai kehilangan kemampuan yang tadinya dia kuasai. Misalkan kemampuan bahasa, sosial, maupun kemampuan motoriknya. Nah, selain itu, Seniawan dalam Mahardika 2018-22-23 mengungkapkan 3 kemungkinan terjadi KBK akibat disfungsi minimal otak atau DMO. Ini suatu bentuk gangguan lain juga. Itu dikarenakan sebab prenatal, yakni sebab dari keturunan. Selain itu infeksi embrio ketika dalam kandungan juga mengakibatkan. Kemudian ada sebab perinatal, proses kelahiran bayi dengan kelainan pada otak akibat terpelintirnya tali usus. Kemudian yang ketiga ada sebab postnatal karena adanya penyakit yang dialami anak setelah lahir, misalkan seperti campak dan juga yang lainnya. Ini akan menjadi penyebab dari disfungsi minimal otak atau DMO yang terjadi berakibat KBK.